Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan, senang bisa menyapa Bapak Ibu semuanya pada malam hari ini. Sebelum kita membaca merenungkan sabda Tuhan, saya mengajak untuk kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Kami kembali datang kepadamu untuk kami memohon hikmat-Mu agar setiap perenungan kami juga boleh menjadi firman yang bertumbuh dalam hidup kami. Maka pimpinlah kami ketika kami boleh membacanya dan merenungkannya. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengar. Amin. Nah Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, hampir setiap pagi di depan rumah kami, di depan pastori tepatnya, selalu ada banyak penjual-penjual yang menawarkan barang dagangannya. Dan para setiap penjual ini menyampaikan pesan-pesan tersendiri, memakai media-media tersendiri untuk menyampaikan barang dagangannya. Ambil contoh saja penjual sayur. Penjual sayur di depan rumah kami biasanya selalu memakai klakson motornya. Jadi sepeda motor dengan klakson tertentu dan bunyi dengan beberapa kali, dan itu pasti di antara kami ataupun gang sekitar rumah kami pasti mengenali itu adalah penjual sayur. Karena selain dia memencet bel sepeda motornya, tin, dia juga berteriak sayur, sayur, sayur begitu. Ada juga penjual bubur ayam yang selalu khas setiap pagi dan dia berteriak buriam, bubur ayam. Mungkin juga di daerah Bapak Ibu juga demikian. Ada juga penjual tape, penjual rangin, ada juga penjual jagung manis, penjual roti gitu ya. Dan ada banyak penjual yang lewat di depan rumah kita dan menawarkan barang dagangannya dengan caranya masing-masing. Tapi yang selalu membuat saya kaget adalah penjual ember, Bapak Ibu. Mungkin sama penjual ember yang bisa lewat di depan rumah Bapak Ibu juga. Penjual ember ini biasanya jalan kaki. Dia tidak pakai media alat seperti klakson, seperti kentongan penjual bakso misalnya, atau dia berteriak ember-ember, tidak. Dia memakai barang dagangannya untuk memanggil para konsumennya. Dia memegang 2 ember yang besar. Terus kepalanya mengangkat ember yang ditengkurapkan seperti itu, dan kedua tangannya membawa ember lalu dibenturkan secara keras. Brok, brok, brok. Dan pada saat itulah kita segera mengetahui bahwa itu adalah penjual ember. Bukan hanya itu saja, di berbagai tempat ada juga penjual ember selain memukul dengan keras untuk menguji kualitas embernya, dia menginjak-injak dan berdiri di atas embernya. Nah, itu dilakukan untuk menunjukkan bahwa kualitas embernya ini bagus. Itu dipakai untuk menunjukkan bahwa ember yang dia jual ini memang kualitasnya baik. Dan sesegera mungkin kalau kita membutuhkan ember, kita melihat demonstrasi para penjual ember ini, dan dia meyakinkan kepada kita bahwa embernya kualitas baik, tebal, plastiknya bukan plastik murahan, bisa diuji, dan hasil ujian yang baik itu membuat kita pada akhirnya mau membeli ember tersebut. Nah, apa sih sebenarnya pesan dari penjual ember yang coba kita renungkan? Nah, menurut saya kita bisa mengatakan segala sesuatu baik kalau kita bisa mengujinya. Dan dalam firman Tuhan pada hari ini saya ingin bacakan kepada Bapak Ibu semua 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-21. Cukup satu ayat saja. 1 Tesalonika 5 ayat 21 yang berkata demikian. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Ujilah segala sesuatu
dan peganglah yang baik. Nah, berbicara tentang uji, hampir dalam setiap kehidupan kita tidak asing dengan kata ini. Kata uji sebenarnya punya dorongan, punya maksud untuk menunjukkan sebuah kualitas. Segala sesuatu kalau melewati ujian atau uji tertentu, maka bisa dinyatakan kualitasnya baik atau barang itu baik. Atau mungkin dalam dunia pendidikan, anak harus bisa menyelesaikan ujiannya. Ada ujian di sekolah supaya anak tahu kualitas pendidikannya, tahu kualitas pengetahuannya. Kalau ujiannya baik, ya berarti pengetahuannya baik, pemahamannya luas, dan dia bisa naik level, bisa ke jenjang yang lebih tinggi. Ataupun kita bicara soal barang atau produk, misalnya obat. Obat kalau dia sudah ditemukan diracik, dia harus melewati uji klinis tertentu. Kalau obat itu dinyatakan baik setelah diuji, maka obat ini bisa dikonsumsi untuk banyak orang karena kualitasnya benar baik dan terjamin. Maka ujian itu menjadi sangat penting untuk mendapatkan kualitas yang lebih baik. Namun dalam perjalanan kehidupan beriman pun kita juga harus sadar, iman pun harus juga diuji. Entah iman itu diuji dari luar diri kita, datang dari luar diri kita ketika kita berhadapan dengan pandemi, berhadapan dengan sakit, berhadapan dengan pertengkaran-pertengkaran yang ada di dalam keluarga, pelayanan atau pekerjaan, ataukah iman itu juga diuji dalam diri kita ketika kita ragu-ragu mengambil keputusan, ketika kita bingung kita harus melakukan apa dalam kehidupan kita. Tapi yang jelas ujian itu diperlukan. Memang ada kalanya ujian itu selalu membawa ketidakenakan. Ujian itu selalu membawa kelelahan. Ujian itu selalu identik dengan capek. Ujian itu selalu butuh waktu. Ujian itu tidak mudah. Betul. Tapi kalau kita melihat bahwa hidup hanya berhenti pada ujian saja, maka kita tidak akan menemukan sesuatu yang baik. Sesuatu yang baik itu bisa dinyatakan baik kalau kita mengujinya. Kita menguji sikap kita. Apakah kita makin sabar dalam hidup kita? Kita menguji apakah kita lebih mudah mengampuni daripada membenci. Kita menguji iman kita, apakah kita jauh lebih mudah berkata-kata baik daripada berkata-kata kotor. Kita menguji cara pandang kita, apakah kita melihat orang lain itu baik atau sebenarnya kita bisa melihat orang lain buruk. Nah, tergantung bagaimana kita berproses dan menuju ke arah yang baik. Di dalam 1 Tesalonika kita belajar ada kalanya segala sesuatu harus diuji. Dan kalau kita sudah menemukan yang baik, maka itu layak untuk kita pegang. Demikian juga hidup beriman kita. Kita akan berjumpa dengan banyak ujian. Dan dari ujian itu pun tak sedikit yang membawa atau membuat hidup kita makin berkualitas baik. Dan biarlah yang baik terus kita pegang. Siapa tahu yang bisa kita pegang ini bisa kita bagikan. Maka dari kualitas yang baik, dari apa yang kita pegang, bukan hanya memberi kegembiraan pada kita, tetapi juga banyak orang. Nah, semoga masa raya Prapaskah ini membuat kita semakin bisa menempatkan diri, melihat sudut pandang untuk kita belajar menguji, dan kita memegang apa yang baik dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, kami belajar tentang hidup yang tidaklah mudah. Kami pun juga harus berhadapan dengan berbagai ujian. Tapi kami mau merespon bahwa ujian tersebut membuat kualitas hidup kami baik.
kualitas dalam beriman kami semakin dewasa, kualitas bagaimana cara pandang kami berbeda, sehingga kami menemukan segala sesuatu yang kami anggap baik dan dapat kami pegang. Dan biarlah apa yang baik itu juga dapat kami bagikan, karena hidup yang baik tidak boleh berhenti pada diri kami sendiri, tetapi juga bagi orang lain. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu.